Di dalam diri manusia muncul yaitu halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu hayalan yang tidak ada dalam kenyataan. Itu ya, itu halusinasi. Contoh menghayal apa gitu ya. Sedangkan dia sendiri enggak itu. Jadi menghayal yang tidak ada dalam kenyataan. Itu namanya, tentu paham semua lah tentang masalah halusinasi ini. Yang kedua ada namanya imajinasi. Dia seperti menggambar, berimajinasi, tapi gambar itu yang tidak ada dalam kenyataan gitu. Itu namanya imajinasi. Awalnya dari situ, awalnya dari halusinasi, berhayal, kemudian naik ke imajinasi itu ya. Nah yang ketiga ada namanya sugesti. Sugesti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Seperti biasa pemirsa, saya sudah ditemani bersama Ustadz Ridwan membahas tentang kajian bagaimana hukumnya mengenai mata batin menurut ajaran Islam. Sebelum bercerita, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Menurut pandangan Islam Pak Ustadz ya, mengenai mata batin, menurut pandangan Islam Pak Ustadz. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu kembali di podcast Pesan di Balik Misteri. Dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji tentang masalah mata batin itu ya, atau ketajaman mata batin. Yang akhir-akhir ini mungkin salah satunya ada yang merasa bahagia atau senang bisa melihat yang tidak seluruhnya manusia bisa. Seperti itu ya. Ada yang merasakan kebahagiaan, kesenangan dengan kelebihan tersebut. Ada juga yang merasa tersiksa hingga dia ingin melepasnya karena pandangannya selalu diperlihatkan yang buruk-buruk dan lain sebagainya lah ya. Nah bagaimana di dalam Islam tentang masalah mata batin? Kalau hukumnya dalam Islam sama Pak Agus. Mau mata batin, mata lahir hukumnya sama. Kalau melihat yang haram ya haram. Melihat yang halal halal gitu ya. Nah kita urut satu persatu. Yang pertama itu kita harus pahami. Mata batin itu senantiasa suka dikategorikan namanya indera keenam. Kalau bahasa di ininya ya. Padahal kalau mata batin dalam Islam itu namanya basiroh. Namanya adalah basiroh. Artinya ketajaman mata hati. Awalnya dari situ. Ketajaman mata hati. Atau pekanya satu perasaan yang kuat gitu. Seperti itu kalau dalam Islam itu. Nah dengan kekuatan perasaannya itu ada yang naik hingga ke atas dari sini awalnya. Jadi melihat akhirnya dia suka ada yang penglihatannya di belakang yang hitam ini. Ada yang bisa melihat secara mata terbuka, tapi bisa melihat hal-hal yang goib. Dan ada juga yang dengan harus mata tertutup.
ada juga, tapi intinya di belakang sini, sumbernya dari sini. Ketajaman dari perasaan didorong hingga sampai ke atas. Nah itu adalah sesuatu, mata batin sesuatu hal yang sudah masuk, itu sudah di luar dari logika. Pertama kita susun. Yang pertama adalah di dalam diri manusia muncul yaitu halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu hayalan yang tidak ada dalam kenyataan. Itu ya, itu halusinasi. Contoh menghayal apa gitu ya. Sedangkan dia sendiri enggak itu. Jadi menghayal yang tidak ada dalam kenyataan. Itu namanya, tentu paham semua lah tentang masalah halusinasi ini. Yang kedua ada namanya imajinasi. Dia seperti menggambar, berimajinasi, tapi gambar itu yang tidak ada dalam kenyataan gitu. Itu namanya imajinasi. Awalnya dari situ, awalnya dari halusinasi, berhayal, kemudian naik ke imajinasi gitu ya. Nah yang ketiga ada namanya sugesti. Sugesti itu suka dipakai dengan orang-orang yang apa namanya ya? Kalau sugesti itu apa namanya? Kalau di itu tuh seperti memasukkan sesuatu ke orang supaya di bawah alam sadar bisa dikuasai. Itu namanya apa? Nah, hipnotis. Nah, ada hari yang lahir ada hipnotis, ada hipnoterapi. Nah, sugesti ini hanya menyebarkan pengaruh untuk menguasai alam sadar mereka. Kalau dia sudah dikuasai oleh kita, maka bisa disuruh ABC itu pasti nurut. Itu namanya sugesti. Dengarkan saya, misalkan gitu ya. Atau kelas paling dasar aja, kelas paling dasar banget penyanyi. Penyanyi misalkan fansnya Ahmad Dhani misalkan ya. Dia ketika manggung, karena dia ngefans, angkat tangan. Semuanya penonton angkat tangan. Itu sudah kena tuh. Kalau misalkan suruh tengkurap, mungkin bisa nurut tengkurap. Bisa gitu. Jadi itu namanya sudah terpengaruh dengan lisan-lisan tersebut. Itu namanya adalah sugesti. Nah sugesti ini tuh, terus, nah kita lanjutin dulu. Terus yang keempat adalah naluri. Nah awalnya nih mata batin ini, yaitu dari naluri. Perasaan gitu ya, hati yang terikat dengan satu amalan atau lainnya gitu ya, ada mantra, ada apa, hingga nalurinya bisa tajam, bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ya dari situ awalnya tuh peka. Misalkan kita ngalamin begini, misalkan melihat seseorang nih, dilihat dari bentuk wajah atau apa, kayaknya nih pencuri. Nah itu tuh, di perasaan tuh bisa peka gitu. Makin kuat tuh naluri itu, ternyata benar dia pencuri. Tapi itu belum nyampe ke indera keenam, baru naluri itu. Nah ketajaman mata hati itu sebenarnya di ini. Mata batin itu yang mata hati itu. Nah bisa naik sampai ke indera keenam seperti itu. Nah saking kuatnya ini karena sering gitu ya berhubungan dengan malam. Dunia malam ini bukan dunia ini, dunia malam ini dunia yang zikir, bukan dunia malam hura-hura, bukan. Tahajud gitu kan. Tahajud atau zikir yang mantra atau lain sebagainya. Nanti dia akan terbelah menjadi dua. Nah barulah setelah ini kuat dia naik, nah bisa sampai ke mata. Ini ya, jalurnya dari sini bisa sampai terlihat. Nah yaitu di belakang yang hitam ini ada di sini. Bisa lihat dengan mata terbuka, itu yang sudah sempurna. Misalnya ada yang tertutup, harus merem dulu baru dia kelihatan. Nah itu jalur-jalurnya gitu ya, apa namanya, jalur-jalur mata batin itu. Nah posisi sekarang mata batin itu ada di mana? Apa masih halusinasi? Gitu ya, apakah dia berimajinasi aja? Bukti satu apa gitu, oh ini begini gitu ya. Atau sudah masuk ke tersugesti dengan orang, atau sudah betul nalurinya sudah tajam perasaannya, atau memang betul ke indera keenam. Jalurnya menjadi dua. Kalau seseorang ingin bisa melihat seperti orang-orang melihat dengan mata batin, pingin bisa melihat seperti itu, dijamin datangnya khodam. Pasti jin yang akan datangnya itu. Bagaimana cara membedakannya, Tad? Seumpama dengan mata batin yang itu karena keinginan. Jadi di Islam itu keinginan boleh, apapun boleh, tapi
karena Allah lillahi ta'ala, ini hanya ingin melihat dan tujuannya ngapain gitu. Pingin bisa seperti itu, pingin ngapain. Iya. Karena mudaratnya banyak sebenarnya. Kalau keinginan itu ya. Kesenangan pingin hanya bisa seperti itu, cuman untuk apa? Buat apa gitu pingin bisa seperti itu. Kalau yang asli dari Allah, dia tanpa ada keinginan, dia cuma ibadah aja. Ibadah karena Allah Ta'ala zikir gitu. Nggak ada keinginan ke situ, tahu-tahu bisa. Ya itu beda, kalau tahu-tahu bisa itu biasanya sempurna dari Allah itu. Jadi itu memang dari Allah langsung. Karena barang siapa orang memanggil namaku, maka aku akan perlihatkan sesuatu yang belum dia ketahui. Seperti itu. Tapi kalau udah dimulai keinginan memang pingin bisa melihat, pasti khodam datang. Jin muslim, bisa yang kafir. Nah makanya jangan bahagia bisa melihat dengan mata batin itu. Karena apa? Double. Gitu. Misalkan double, dosanya bisa double. Lahirnya dituntut, batinnya dituntut. Misalkan nih, ini sudah bicara sudah tingkat ke atas ya. Sudah ke indera keenam. Biasanya kalau dari Allah itu dia menutup mulutnya. Hanya dipakai untuk menolong dan tidak ngebongkar ke orang. Tidak ngebongkar, misalkan ada orang yang sakit. Dia tahu bahwa orang itu sakitnya disantet orang. Dia nggak bakalan ngeluarin. Oh, dia nggak akan ngomong. Nggak bakalan ngomong. Cuman berdoa saja sama Allah. Gitu. Penyakit dari mana? Baik yang goib, yang apa. Yang penting nggak boleh. Kak, Pak, saya kan kata si A, si B ini Pak serangan santet, Pak. Ini diserang sama si A, si B. Di Islam itu kan sudah ada, sekecil apapun perbuatan kita akan ada balasannya. Baik kejahatan atau kebaikan. Alangkah lebih baiknya kita serahkan kepada sang penolong kita, yaitu Allah. Nggak bakalan bisa lari kemana-mana. Walaupun ada serangan goib, gitu. Itu nggak bakalan lari, baik lahir atau. Jangan dibilang, ini mau si A, si B. Dengan ciri-cirinya seperti ini, ciri-cirinya seperti, akhirnya banyak menimbulkan fitnah. Itu yang dilarang dalam Islam itu. Gara-garanya apa? Mata batin. Gitu. Ada lagi yang tinggal di hutan. Kamu dulunya mabok, kamu dulunya penzina ini. Itu berarti membongkar aib. Di Islam itu tidak boleh membongkar aib. Iya, padahal jelas ya dalam Al-Quran juga. Nah, siapa yang membongkar. Dua timbul dari si pendengar, si pendengar ini yang datang bertamu. Hebat si Abah ya, bisa tahu kelakuan gue ya dari kecil sampai sekarang. Satu pemahaman. Iya. Satu lagi, dia nggak sadar bahwa aib dia sedang dibongkar itu. Nah kalau yang betul Islam tidak boleh. Tidak boleh ya. Tujuannya mau apa? Dia pingin minta doanya biar sembuh. Ajak aja berdoa bareng-bareng, nggak usah dibongkar. Wah si A tuh begini, pernah begini, nggak perlu. Keuntungannya tidak ada, yang ada dosa nantinya. Mending kalau dia sendiri, kalau kedengar dengan tetangganya atau temannya yang akhirnya yang dia teman akrab kemudian terjadi selek, misalkan yang disayang dibenci jadi selek, wah dibongkar itu. Bisa nyebar ke yang lain, gua udah tahu kartunya dia. Tuh. Makanya harus bisa menjaga seperti itu. Nah, mata batin itu sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang banyak. Gitu. Cuman perhatikan asbabnya kok bisa melihat seperti itu dari mana. Karena apa? Sesuatu yang masuk sosok ke dalam tubuhnya tanpa ridho Allah itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Akhirnya keenakan, kebiasaan. Menjadi begini, kamu begini. Tapi kalau meleset dari situ, itu belum nyampe ke indera keenam. Ininya pun masih dipertanyakan, berarti masih antara halusinasi atau imajinasinya melukis gitu, kayak dibayangkan sama dia. Itu baru sampai situ, belum nyampe ke indera keenam. Kalau indera keenam sudah sempurna, itu biasanya kasih rumah yang belum dia kenal. Coba lihat rumah saya, dijelasin lah itu semua. Nah itu dari Allah biasanya. Kalau yang persis gitu, tapi jarang. Orang seperti itu jarang, bagus. Biasanya orang seperti itu justru nggak mau. Misalkan saya mau boro-boro pengen melihat makhluk goib, mimpinya aja ogah. Tahu-tahu dia kasih kemampuan itu tanpa sadar. Nah, ada yang dibilang namanya laduni, itu bisa mendadak. Tapi kalau itu dia hanya ibadah saja, nggak mengharapkan apa-apa. Dia hanya pasrah sama Allah, hidup saya, mati saya, rezeki saya, semua saya serahkan sama Allah. Saya cuma makan, minum, dan berikhtiar.
Itu yang bagus tuh seperti itu. Iya. Saya mah nggak bisa, Pak Ustadz. Zikir apa juga saya mah kagak bisa. Ngapain pengen bisa seperti itu? Emang disuruh di Al-Quran tuntutan untuk harus bisa melihat seperti itu? Enggak. Bagus bahasa surahnya. Di surah apa? Di surah Al-An'am ayat 6. Ayat 6 ya. Ya, coba. Kalau nggak salah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafid. Ya. Artinya itu sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Terus? Dan barang siapa buta atau tidak melihat kebenaran, maka dialah yang rugi. Dan aku atau Muhammad bukanlah penjagamu. Nah, aku, kata Rasulullah, bukan penjagamu. Semua akhlak itu akan ditanggung sendiri. Khusus itu yang mata batin. Itu khusus, dalil itu untuk orang yang punya ketajaman mata batin. Bisa melihat kebenaran, hasilnya untuk dia sendiri. Jadi gimana kita yang bawanya? Bila mana tidak bisa melihat kebenaran gitu, nanti dia yang rugi. Dia mengatakan gini, padahal salah tuh. Makanya untuk menyampaikan itu tuh, mesti harus hati-hati. Oh, ini begini nih, yang saya lihat, saya begini, padahal salah tuh. Dia sendiri yang rugi. Itu hukumnya dalam Islam. Dan kalau misalkan disampaikan ke masyarakat, seperti aib, mungkin salah seorangnya bisa mengatakan, wah hebat ya si bapak itu. Padahal nggak tahu di Al-Quran seperti itu. Rasulullah pun kayaknya nggak mau memberikan syafaatnya pun. Karena yang diarahkan oleh Kangjeng Nabi itu adalah amal ibadah kita sesuai dengan diturunkan ke kita, diajarkan kepada kita. Jadi kalau sudah ada yang kelebihan itu sendiri. Nah, terus bagaimana menurut pandangan Ustaz nih, yang indigo itu, apakah termasuk mata batin? Bagaimana menurut pandangan Ustaz nih, yang indigo itu, apakah termasuk mata batin? Semuanya. Semuanya ada yang makanya ada yang namanya laduni. Laduni, kalau di Al-Quran mil ladun ka sultanan nasira. Jadi seorang penolong. Makanya gimana dia untuk menolong orang, untuk dipakai jihad atau enggak. Gitu. Dan lihat sumber asbabnya belakangnya itu apakah dari khodam atau asli dari Allah. Itu kan yang nggak tahu itu kan. Maka harus diperiksa. Cara meriksanya, kalau betul-betul khodam, kalau jin muslim, tidak akan terpengaruh. Tapi kalau misalkan khodamnya jadi jin kafir, suruh merem, yang bagus ambil air wudhu, suruh merem, ikuti detak jantungnya, bing-bing, Allah, 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 Allah. Terus suruh, paling jarak 2 menit, itu udah begini nih. Nah itu khodam. Tangannya kaku gitu. Dia akan kaku, akan mengeras. Cirinya di badannya itu ada khodam yang kurang bagus. Buat seluruhnya, merasa badan kurang enak, suruh merem, kosongkan pikiran, panggil nama Allah dalam hatinya, Allah, Allah. Kalau dia merasakan nikmat ketika memegang Allah, bersih. Tapi kalau dia langsung begini, nah itu ada, harus diberesin. Berarti jiwa dan ruhnya kotor. Tapi dia bisa melihat indera keenam, tapi masuk seperti itu. Cacat nanti di alam kuburnya itu. Makanya hati-hati, jangan gembira dengan itu, karena hasilnya itu untuk sendiri. Dan kita pasti akan mati. Jelas Al-Qur'annya ya, di surah Al-An'am ayat 104. Ayat 104 itu pembahasan masalah mata hati. Batin itu maksudnya di hati sini nalurinya. Makanya berkali-kali mau halusinasi, mau imajinasi, mau sugesti, naluri, indera keenam paling tinggi ayat suci Al-Quran. Maka petunjuk semua di ayat suci Al-Quran. Ngapain harus pingin melihat seperti itu? Pingin tahu seperti itu? Al-Quran jelas petunjuk. Bahas surga neraka aja ada di Al-Quran.
Orang yang makanya kan seperti contoh ya, suami istri ini berantem mulu, berantem terus, KDRT lah tiap hari itu. Datanglah ke orang pinter. Nanti ya saya lihat dulu, kamu namanya siapa? Misalkan Firman bin, istrinya siapa? Ntar tunggu, begini dia. Oh kamu selamanya pasti akan ribut. Sampai kapan akan ribut. Padahal kalau dibaca dengan Islam, nggak usah diterawang yang gitu-gituan. Kalau suaminya merasa dirinya benar, istrinya merasa dirinya itu pasti ribut. Pakai logika pasti ribut itu. Kadang-kadang mau kalah kali. Iya. Gua nih udah pengalaman. Gua kerja setahun nih. Tanya di tambang emas itu. Emas itu seperti ini, caranya begini. Gua juga pernah kata istrinya itu. Harus begini, aja terus bentrok. Padahal benar itu datangnya dari Allah, salah dari diri kita. Punya sifat tabiat yang sama-sama tidak mau mengalah, egonya naik masing-masing. Pasti ribut. Gak usah pakai teropong-teropong, pakai penerawangan. Kalau penerawangan ada hong isun matak ajiku si penerawang. Gitu kan ada tuh yang mantranya itu. Itu ngelihat sama seperti itu, tapi itu bantuan dari khodam. Makanya kalau berbicara hal gaib, hati-hati. Karena matamu itu tidak bisa melihat yang aslinya jin. Jin itu tidak ada yang tahu aslinya itu bagus, semua perwujudan itu. Makanya berkali-kali di Al-Quran kan jelas, tidak ada yang tahu tentang masalah jin. Makanya harus berhati-hati. Dan ngapain larinya ke sono gitu. Terkecuali yang sudah tidak disengaja, tidak diinginkan masuk, bertanyalah kepada ulama. Langkahmu salah, akan celaka. Apalagi hawanya sampai emosi. Wah, kata-kata kotor keluar. Waduh, itu belakangnya bisa jadi tuh buta hijau kali. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memahami kepada pemirsa, kalau ada sesuatu orang mengatakan bisa melihat dengan mata batin, ada 5. Bila perlu tes akurasinya. Kalau mengaku dirinya dia bisa melihat dengan indera keenam, tes. Kasih rumah yang tidak diketahui oleh dia, suruh aja. Kalau ada orang yang seperti itu merasa bisa dengan mata batin itu, tes aja rumahnya. Ini rumah abang saya, adanya di Amerika misalkan, atau nih adanya di kampung saya di Sukabumi. Tolong dong liatin. Itu kalau yang benar dari A sampai Z itu nggak meleset. Depannya ada ini, jalannya ini, sampai ke belakang kamar ada berapa, warnanya apa, semua itu detail semuanya itu. Sampai si pemilik dia yang udah pernah di sono, karena dia yang punya rumahnya, abangnya tahu kan rumahnya seperti apa. Sampai begini, nggak ada yang meleset. Itu baru. Karena dia belum pernah ke sono. Tapi kalau suruh tes akurasi, jalannya besar, padahal jalan cuma segini. Dibilang jalan raya. Nah, itu masih tingkatnya antara 2 halusinasi, antara imajinasi. Dia hanya menggambarkan saja di sini. Belum nyampe. Ke naluri pun belum tajam itu. Masih di tingkat bawah. Tapi sudah tingkat bawah serasa sudah tinggi. Bermainnya hanya dengan jin terus. Bisa jadi orang yang sakit aja dilihat, oh ini karena ini orang. Disantet orang. Padahal tipes sakitnya itu. Padahal benar-benar sakit dokter itu. Nah makanya berhati-hati. Sekarang kita bongkar, itulah rahasia tentang mata batin dalam Islam. Salah melihat, maka akan menjadi haram. Makanya rugi akan rugi sendiri. Dan Rasulullah nggak jadi penjaganya. Nggak mau dia ngejagain umat yang kayak gitu. Hasil sendiri, untungnya sendiri, ruginya sendiri. Makanya saya sarankan pelajari Al-Quran. Itu petunjuk yang sudah jelas nyata itu. Bagi orang yang mau taat, kalau yang nggak taat kita terserahlah. Karena petunjuknya gitu, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jagalah pandanganmu kalau di surah An-Nur bagi muslim dan juga muslimah. Jagalah pandanganmu dan juga kemaluannya. Tuh. Jadi lahir mau batin harus kita jaga. Karena apa? Ini akan bertanggung jawab nanti. Kau gunakan pakai apa selama mata dikasih itu? Pakai nonton film porno? Pernah nggak menonton film porno? Kotor itu udah matanya itu. Terus dipakai ngintip misalkan ya. Jarang sekali pakai baca Quran. Yang ada cuman ke gunung lihat makhluk-makhluk apa. Akhirnya sama Allah akan dimasukkan
sesuai dengan kesukaannya. Ayahnya sehari-harinya demen melihat begituan tuh. Akan jauh dari Al-Quran. Akan jauh dengan baca Quran. Itu Quran pasti itu berdebu di rumah itu. Karena menjadi satu kesukaan. Karena arahnya dia berawal dari keinginan. Tapi kalau keinginan hanya mengharapkan ridho Allah, insya Allah tidak lepas dengan Quran, sholatnya, zikirnya, dan tidak mengharapkan apa-apa. Biar hidup saya, mati saya, rezeki saya, hanya Allah yang hanya mengharapkan ridho Allahnya, hanya dari Allah saja. Dan Allah maha baik, maha memberikan yang terbaik, dan hanya Allah yang tahu, yang maha tahu apa yang terbaik buat diri kita. Seperti itu yang bagus. Kalau masih ingin itu, masih bisa dipelintir sama iblis. Iblis paling demen itu kalau orang ada yang bisa mata batin, dia bisa bikin perwujudannya macam-macam deh. Hanya kesukaannya di situ, hayo aja terus seperti itu. Nanti dijamin sama saya, pas sakaratul maut nanti penyesalan akan datang di situ nanti. Nah, lebih baik jadilah orang yang betul ikhlas, biar Allah saja. Kalau misalkan Allah yang ridho ngasih kita menjadi bisa melihat, nah itu tanpa hodam yang lain. Tapi memang itu sudah ayat Quran yang masuk, dan itu tidak akan meleset. Dan biasanya orang itu diem, pakai nolong orang, pakai dakwah, dan tidak mengeluarkan itunya gitu, terkecuali untuk dakwah saja. Itu seperti itu untuk dakwah saja. Nah itu saja yang bisa disampaikan Mas Agus. Ini kepada pemirsa ya, tentang masalah air ruqyah ini. Jadi kemarin itu handphone saya itu ada gangguan, kemudian harus direset ulang. Akhirnya nomornya hilang semua. Jadi ada yang sudah masuk dari Cilebut, kemudian dari siapa lagi, bahkan ada yang harus ditolong ya karena dia tidak punya. Dan cuma nomornya ini hilang semua gitu ya. Jadi mohon yang ini nanti tinggal hubungin kembali ya. Ya pemirsa mungkin yang di rumah dimanapun berada ya, yang telah banyak nonton podcast kami, kebetulan ini nomor handphone Ustadz kemarin sempat di red star ulang. Barangkali ada yang membutuhkan airnya, hubungi di deskripsi kembali ya. Di deskripsi. Oke, itu aja Mas Agus. Insyaallah berkah, manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, telah banyak kita mendengarkan mengenai hukumnya terbukanya mata batin. Banyak yang kita petik dan ambil hikmahnya. Di dalam Quran juga telah menjelaskan Allah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya di podcast YouTube kami, Pesan di Balik Misteri. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Saya Mang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.